wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keterampilan mendengarkan aktif dalam konseling yang beranggotakan saya Noviana Retnowulan dengan NIM 235000039. Saya Divalisa Meniar dengan NIM 235000047. Saya Jihan Fitrudinisa, NIM 235000027. Tahukah kalian keterampilan mendengarkan aktif dalam BK itu apa? Dalam dunia konseling, mendengarkan aktif bukan hanya sekedar mendengarkan apa yang dikatakan oleh konseli, tetapi juga memahami, menafsirkan, dan merespon secara empati. Nah, hal ini adalah fondasi dari setiap sesi konseling yang efektif, yang memungkinkan terjalinnya hubungan yang kuat antara konselor dengan konseli, serta memfasilitasi proses penyembuhan dan pertumbuhan. Mengapa mendengarkan aktif itu sangat penting? Nah, tentunya yang pertama yaitu membangun kepercayaan dan rasa aman. Jadi, konseli itu akan merasa lebih nyaman dan aman untuk berbagi masalah mereka ketika mereka itu merasa didengarkan dan dihargai. Nah, hal ini itu adalah langkah pertama dalam membangun hubungan terapeutik yang kuat. Kemudian, yang kedua ialah memahami perspektif konseli. Mendengarkan aktif ini membantu konselor menggali lebih dalam mengenai pengalaman, perasaan, dan pemikirannya si konseli. Padahal ini memungkinkan konselor untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang situasi konseli dari sudut pandang mereka. Kemudian yang ketiga ialah mengidentifikasi isu utama. Melalui mendengarkan aktif ini, konselor dapat mengenali pola-pola komunikasi, kemudian emosi yang mendasari, dan isu-isu inti yang mungkin tidak secara eksplisit diungkapkan oleh si konseli. Kemudian mendorong eksplorasi diri. Nah, ketika konseli merasa didengarkan tanpa penghakiman, mereka itu lebih cenderung untuk mengeksplorasi perasaan dan pikiran mereka sendiri secara lebih mendalam. Nah, padahal ini merupakan bagian penting dari proses konseling. Kemudian yang terakhir ialah menghindari kesalahpahaman. Nah, dengan merespon secara aktif dan memverifikasi pemahaman, konselor dapat meminimalkan risiko kesalahpahaman yang dapat menghambat kemajuan konseling. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan elemen kunci mendengarkan aktif. Yaitu mendengarkan aktif melibatkan beberapa komponen yang sangat penting dan saling terkait. Yang nomor 1 yaitu perhatian penuh atau attending. Contohnya kontak mata, yaitu mempertahankan kontak mata yang sesuai untuk menunjukkan bahwa kita harus fokus. Yang kedua, yaitu postur tubuh yang terbuka. Hindari menyilang tangan atau kaki. Tunjukkan postur yang mengundang. Yang ketiga, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Ini menunjukkan kita minat dan keterlibatan. Yang terakhir, hindari gangguan atau matikan ponsel dan gangguan lainnya yang dapat mengalihkan perhatian. Yang kedua, mengamati bahasa tubuh nonverbal, seperti memperhatikan ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, dan kecepatan bicara klien. Mungkin seringkali bahasa nonverbal mengungkapkan lebih banyak dari kata-kata. Selanjutnya yang nomor 3, parafrase, yaitu mengulang kembali apa yang kita katakan kepada klien atau konseli dengan kata-kata kita sendiri untuk menunjukkan bahwa kita memahami inti pesannya. Contohnya seperti kayak, jadi Anda merasa frustasi karena seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4, refleksi perasaan, yaitu mengidentifikasi dan mengutarakan kembali emosi yang Anda rasakan dari perkataan atau bahasa tubuh klien. Seperti kayak contohnya,
Sepertinya Anda merasa sangat sedih dan kecewa dengan situasi seperti ini. Selanjutnya nomor 5, meringkas, yaitu menggabungkan poin-poin penting yang telah disampaikan klien atau konseli selama percakapan. Ini mungkin membantu mengorganisir informasi dan menunjukkan bahwa kita mengikuti alur pembicaraan si konseli. Seperti kayak contohnya itu, jadi sejauh ini kita telah membahas tentang kesulitan Anda di tempat kerja dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan Anda di rumah. Yang selanjutnya nomor 6, mengajukan pertanyaan terbuka. Ajukan pertanyaan yang mendorong konseli untuk berbicara lebih banyak dan memberikan informasi-informasi detailnya daripada pertanyaan yang hanya bisa menjawab iya atau tidak. Selanjutnya nomor 7, menghindari penilaian dan interupsi. Mendengarkan tanpa menghakimi atau membentuk opini pribadi. Jadi, biarkan klien ini atau konseli ini menyelesaikan pemikiran mereka sebelum Anda merespon. Saya akan menjelaskan tentang latihan dan pengembangan mendengarkan aktif. Keterampilan mendengarkan aktif bukanlah sesuatu yang datang secara alami bagi semua orang, tetapi dapat dilatih dan dikembangkan dengan seiring waktu. Konselor yang efektif secara terus-menerus berlatih dan mengasah keterampilan melalui yang pertama ada sesi praktik, di mana melakukan simulasi sesi konseling dengan rekan kerja atau supervisor. Nah, yang kedua ada refleksi diri, di mana mengevaluasi bagaimana Anda mendengarkan dalam percakapan sehari-hari dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nah, yang ketiga itu ada umpan balik, meminta umpan balik dari supervisor atau rekan kerja tentang keterampilan mendengarkan Anda. Dengan menguasai keterampilan mendengarkan aktif, konselor dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Tempat klien merasa didengar, dipahami, diberdayakan untuk mencapai solusi serta mencapai pertumbuhan pribadi. Itu tadi inti dari praktek konseling yang berpusat pada konseli. Nah, maksud dari itu tadi, mendengarkan yang aktif itu nggak harus jago dari awal, tetapi bisa dilatih. Jadi misalnya lewat latihan simulasi konseling, introspeksi diri setelah ngobrol sama orang lain atau minta masukan dari dosen atau teman. Tujuannya itu kita sebagai konselor bisa lebih peka dan benar-benar dengerin apa yang konseli butuhkan, dengerin apa yang konseli rasain dan butuhin. Kalau kita bisa jadi pendengar yang baik, konseli itu juga bisa lebih nyaman cerita dan bisa nemuin solusi sendiri. Ini penting banget buat konseling yang fokus ke konselinya, nah bukan fokus kepada konselornya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.